Puluhan pengunjung Taman Cadika di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, tercebur ke dalam danau usai jembatan gantung di Taman Cadika tersebut ambruk pada Minggu sore. Dalam rekaman kamera amatir milik warga, puluhan pengunjung yang tercebur ini pun sontak panik. Dan beberapa pengunjung lainnya juga turut berupaya menolong puluhan orang yang tercebur. Belum diketahui pasti penyebab jembatan gantung ini ambruk, namun kuat dugaan bahwa jembatan tersebut telah dinaiki oleh pengunjung lebih dari batas maksimal, yaitu 20 orang. Taman Cadika sendiri baru saja selesai direvitalisasi oleh Bobi Nasution saat menjabat sebagai wali kota dengan tujuan sebagai taman rekreasi masyarakat Kota Medan. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus perkelahian dua pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa terduga pelaku untuk menggali motif perkelahian yang terjadi di samping sekolah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Di gang sepak bola yang berada di samping sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan inilah pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA hari Selasa lalu. Perkelahian yang berlangsung saat jam istirahat ini berakhir dengan dilarikannya AAN ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun itu membuatnya harus dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Penyelidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan terduga pelaku sekaligus menggali motif di balik kejadian tersebut. Untuk kemarin sudah dimintain keterangan ada 5 saksi ya, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, lanjut yang siswa yang melihat. Gitu. Oke, motifnya apa sih Bu dari keterangan saksi-saksi yang bisa diminta keterangan? Iya, kalau motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Ya, itu yang masih didalami. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah hingga pelajar yang melihat perkelahian. Korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Sebanyak 10 desa di 2 kabupaten di Sumatera Utara terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Material longsor menutup akses jalan keluar dan masuk desa. Akibatnya belasan rumah rusak dan 1 warga dinyatakan hilang. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam rumah warga di Desa Ketawaren, Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 10 desa yang berada di 2 Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi terisolir. Dampak terparah berada di Desa Ketawaren dikarenakan desa ini merupakan akses jalan keluar dan masuk desa yang tertimbun material longsor berupa tanah dan pohon kayu. Selain meratakan belasan rumah, 1 orang warga juga dinyatakan hilang akibat kejadian. Dan sampai saat ini petugas gabungan bersama masyarakat masih mencoba melakukan evakuasi material longsor dari badan jalan. Sementara warga Desa Ketawaren terpaksa mengevakuasi mandiri warganya, dikarenakan belum adanya bantuan atau tim evakuasi yang datang ke desa. Masih di pos sana Pak, mobil Pak? Warga saling bergantian menggendong warga lainnya yang tidak bisa berjalan, sambil menempuh jarak belasan kilometer dari lokasi kejadian. Kebanyakan warga yang digendong merupakan lansia dan mengalami lumpuh. Jumlah warga yang mengungsi sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 104 orang. Tanah longsor dan banjir bandang yang menerjang Desa Ketawaren bukan hanya mengakibatkan belasan rumah rusak parah, tapi juga menutup akses jalan, lantaran terdapat 5 titik longsor yang tertimbun material longsor. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam tahap finalisasi.
Di tengah penggodokan kabinet, disinyalir Presiden Joko Widodo turut andil. Namun tudingan intervensi nama-nama menteri yang bakal duduk di kabinet Prabowo Gibran disanggah Presiden Jokowi. Hal tersebut juga diamini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan bahwa ayahnya hanya memberikan masukan saja. Komposisi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih menjadi misteri. Sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara yang beredar di publik pun belum final. Di tengah penggodokan kandidat tersebut, disinyalir Presiden Joko Widodo turut andil dalam pembentukan kabinet. Namun, Presiden Joko Widodo menepis isu dirinya ikut-ikutan mengintervensi urusan seleksi calon menteri Kabinet Prabowo. Presiden menyebut itu merupakan hak prerogatif Prabowo. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut-ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal jika Presiden Jokowi memberikan masukan kepada Prabowo Subianto meski itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Akan tetapi, Gibran menegaskan bahwa sang ayah hanya sebatas memberi saran. Ya, ada beberapa masukan-masukan. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Sudah cukup. Terima kasih ya. Nanti tunggu minggu depan ya. Sebelumnya, beberapa nama menteri dari Kabinet Jokowi dikabarkan bakal mengisi sejumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai dibandingkan menitipkan nama menteri, Presiden Jokowi harusnya lebih memastikan transisi pemerintahan ke Prabowo Gibran dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu ya dengan sekuat tenaga bahwa Pak Jokowi harus menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi legowo, transisi berjalan dengan lancar, Pak Prabowo dilantik di 20 Oktober nanti. Yang kedua, tentu kalau kita bicara kebijakan, maka Pak Jokowi kebijakannya ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rencananya, nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet bakal segera diumumkan usai pelantikan. Sepekan jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyeleksi calon menteri yang bakal duduk di kabinetnya. Seleksi menteri melalui proses uji kelayakan dan kepatutan disebut dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto. Sepekan jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah gencar menyeleksi siapa saja yang bakal duduk sebagai menteri di kabinetnya mendatang. Seleksi calon menteri pun disebut melalui proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada Kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sumi Dasko mengungkapkan bahwa menteri yang akan ditunjuk pada Kabinet Prabowo Gibran harus menjalani fit and proper test yang dilakukan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang pertama tentunya diminta biodata, kemudian profiling, lalu kemudian finalisasi nanti akan ada semacam fit and proper walaupun sudah dilakukan oleh tim, tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka
untuk kemudian dalam tahap finalisasi. Demikian. Selain itu, Submidasku juga menyebut kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran mendatang kemungkinan bertambah menjadi sekitar 40 hingga 46 kementerian yang akan difinalisasi pada pekan depan. Ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melakukan kampanyenya menemui warga dan ormas di akhir pekan ini. Ridwan Kamil memberikan hadiah umroh kepada warga, sementara Kun Wardana menemui tukang ojek dan Pramono Rano menerima dukungan dari FBR. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Maulid Nabi, Forum Komunikasi Majelis Taklim di Gor Olahraga Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Dalam kegiatan itu, RK memberikan hadiah umrah kepada salah satu warga Jakarta Timur yang berulang tahun di hari ini. RK mengatakan bahwa dirinya hanya perantara Tuhan. Menurutnya, salah satu peserta itu telah ditakdirkan untuk bertamu ke rumah Allah. Merespon hal itu, penerima hadiah umroh pun berdoa agar kebaikan Bang Emil bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Sementara itu, dalam kampanye yang dilakukan sore kemarin demi memastikan seluruh warga Jakarta mendapatkan air layak minum, Kun Wardana berencana membangun tempat yang menghasilkan air siap minum. Selain itu, dirinya bersama dengan tim juga akan membangun warung independen yang dapat digunakan ojol untuk beristirahat. Tak hanya itu, dirinya bersama tim nantinya juga akan memberikan manajemen penyebaran air bersih dan layak konsumsi, sehingga seluruh warga Jakarta bisa mendapatkannya. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 menerima dukungan dari Forum Betawi Rempuk untuk menjadi Cagup dan Cawagup Jakarta. Penerimaan dukungan FBR diwarnai tangis haru Rano lantaran teringat kenangan bersama Benyamin Sueb. Dukungan FBR kali ini sekaligus memberikan penyematan kuku macan kepada Pramono Anung dan naskah akademik serta lembaga adat Betawi. Dalam kesempatan ini, Rano Karno juga meminta izin kepada Pramono jika terpilih nanti ingin turun langsung untuk mengurus lembaga adat Betawi. Dalam aksi dukungan ini, Pramono berjanji akan menjadikan FBR sebagai mitra strategis pemerintah jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Mahal ini masuk dalam nominasi MTV Europe Music 2024. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terlanjur mencintaimu. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, setelah diterbangkan dari Maluku Utara, jenazah calon gubernur Maluku Utara Benny Laus disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills pada 15 Oktober mendatang. Jenazah Benny Laus tiba di RSPAD Gatot Subroto disambut keluarga dan para pelayat. Calon gubernur Maluku Utara tersebut meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya bersama rombongan kampanye Pilkada Maluku Utara terbakar hebat di Pulau Taliabu kemarin. Di RSPAD, jenazah Benny Laus disemayamkan hingga hari pemakaman yang direncanakan digelar pada tanggal 15 Oktober mendatang. Nampak sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh nasional di antara para pelayat. Mereka menyampaikan duka cita atas kepergian sang calon gubernur Maluku Utara. Saya sebagai teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan. Dan dia nggak bisa melihat orang susah, dia ingin bantu, kira-kira gitu. Tito Karnavian mengungkapkan meski terjadi insiden tragis terhadap salah satu peserta pemilihan gubernur Maluku Utara, hajatan pesta demokrasi provinsi tersebut tidak akan terganggu dan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu mengenai dugaan permainan kotor di balik insiden yang menewaskan Benny Laus, salah satu kerabat Chow Malarangeng menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwajib. Ia pun menceritakan insiden yang menimpa Benny dan rombongannya. Kapalnya itu terpecah dua di depan.
Untungnya Ibu Shirley ada di kamar depan, jadi langsung begitu terkuak bisa ditarik keluar. Pak Benny Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Benny Laos ya. Nah, jadi ketika itu terjadi kapal miring, Pak Benny sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Karangan bunga duka cita juga nampak di rumah Benny Laos di Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Benny Laos dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober. Di Kebumen, Jawa Tengah ada sebuah objek wisata yang menggelar tradisi grebek gunungan untuk menarik minat wisatawan datang. Seperti apa kemeriahannya dan berikut liputannya. Beginilah suasana kemeriahan saat ribuan warga desa Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah berebut gunungan tumpeng dan gunungan berisi hasil bumi. Ada 4 gunungan besar berisi berbagai macam hasil pertanian warga seperti buah-buahan dan sayur mayur yang diperebutkan warga dalam acara selamatan atau tasyakuran yang diselenggarakan pengelola objek wisata Sagara View Karangbolong. Sebelum diperebutkan warga, gunungan hasil bumi dan tumpeng terlebih dahulu dikirap oleh rombongan berpakaian beskap Jawa layaknya seperti abdi dalam keraton. Di bawah panasnya terik matahari, ribuan warga dan pengunjung sudah memadati halaman aula Sagara View dan langsung menyambut dengan meriah saat kirap gunungan tiba. Dan belum juga selesai didoakan oleh tokoh agama setempat, 4 gunungan pun langsung ludes diperebutkan warga. Dapat sawi, dapat jeruk, dapat pisang, terong, tomat. Senang nggak ada acara gini, Bu? Oh, senang, alhamdulillah. Adi Pandoyo, pengelola wisata Sagara View menjelaskan, tradisi selamatan dengan kirap gunungan dan tumpeng ini pun merupakan bentuk pelestarian budaya dan inovasi baru dalam menarik minat wisatawan. Tradisi budaya yang sudah turun-temurun di wilayah pesisir pantai selatan Kebumen ini diharapkan bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru yang memadukan antara budaya dan keindahan alam. Budaya yang ada itu sehingga kita uri-uri dan itu nanti ke depan untuk satu suro dan juga ulang tahun nanti akan kita kemas sedemikian rupa sehingga akan menjadi daya tarik wisata itu sendiri. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, Mahal ini membuat bangga Indonesia dengan masuk dalam nominasi ajang musik MTV Europe Music 2024. Mahal ini masuk dalam nominasi Best Asia Act. Masuk dalam nominasi MTV Europe Music 2024 dalam kategori Best Asia Act, Mahal ini bersaing melawan musisi-musisi lain dari berbagai negara di Asia. Selain Indonesia, ada beberapa penyanyi asal Filipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Jepang. Para artis tersebut yang mewakili negaranya merupakan pemusik terkenal yang memiliki sejumlah prestasi dalam karir mereka. Meski baru di dunia musik, namun istri dari Rizky Febriani ini punya segudang prestasi. Ia sering meraih piala dalam ajang-ajang kompetisi musik di Indonesia, seperti AMI Award, Indonesia Music Award, dan juga menjadi penyanyi wanita Indonesia pertama yang meraih 100 juta streaming dengan 2 lagu berbahasa Indonesia miliknya pada tahun 2022. Melalui akun media sosialnya, Mahal ini meminta para penggemar dan netizen pecinta musik Indonesia untuk memilihnya agar dapat memenangkan ajang MTV EMA 2024. Berawal dari banyaknya limbah gedebong pisang di lingkungan sekolah, sejumlah siswa SMK di Boyolali, Jawa Tengah memanfaatkan gedebong pisang menjadi camilan yang lezat dan bergizi. Camilan yang beri nama keripik gedebong pisang pun diproduksi, lalu dikemas dan dipasarkan ke masyarakat.
Beginilah kesibukan para siswa-siswi jurusan Teknologi Farmasi SMK Negeri 1 Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mereka sibuk memanfaatkan limbah gedebok pisang yang akan diolah menjadi cemilan yang bergizi, yaitu keripik gedebok pisang. Cara pembuatannya sangat mudah. Pertama, gedebok pisang dikelupas hingga kelihatan putih. Setelah itu dipotong-potong sesuai selera dan diambil bagian tengahnya. Setelah dicuci dan direndam dengan kapur sirih dan garam krosok selama 8 jam, gedebok kemudian ditiriskan dan digoreng. Karena melihat banyaknya debok pisang yang terbuang setelah debok pisang itu kan awalnya berbuah, dan setelah berbuah itu kan pastinya deboknya sudah tidak dimanfaatkan lagi. Nah, maka dari itu Pak Guru memiliki ide untuk mengolah debok tersebut. Untuk sementara memang ini masih tarafnya anak-anak kami bergerak untuk menjual di tetangga, Pak. Jadi kedepannya nanti kita bekerja sama dengan toko di sekitar SMK Negeri 1 Sambi untuk ikut memasarkan, dan nantinya kita akan membuat marketplace untuk penjualan secara online. Cemilan keripik gedebok ini dikemas secara rapi, bahkan keripik ini dipasarkan ke masyarakat dengan cara menawarkan warga yang tinggal di lingkungan sekolah. Mereka juga menawarkan ke bazar yang diselenggarakan pihak sekolah maupun pihak Pemkab Boyolali. Kedepannya pihak sekolah melakukan pengembangan agar dapat dipasarkan secara online melalui sosial media hingga lapak e-commerce. Untuk satu bungkus yang berisi 100 gram, keripik dijual dengan harga Rp10.000. Keterampilan membuat keripik ini diharapkan dapat menjadi bekal siswa untuk berwirausaha secara mandiri setelah lulus sekolah. Tim nasional sepak bola Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru yang memperkuat lini pertahanan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pemain bertahan FC Copenhagen Kevin Dix dipastikan bermain dengan timnas Indonesia pada November mendatang. Kabar gembira tengah menaungi tim nasional sepak bola Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain dengan posisi bertahan atau back di FC Copenhagen, Kevin Dix Bakarbesi atau Kevin Dix yang ternyata keturunan Belanda Indonesia, tepatnya Ambon, Maluku, bakal bergabung dengan skuad Garuda. Kepastian tersebut terungkap melalui unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menampilkan sedang berjabat tangan dengan Kevin Dix. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengucapkan selamat bergabung dengan timnas Indonesia kepada Kevin Dix. Tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan, dan tentu bagaimana nanti proses kedepannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Kepiawaian Kevin Dix bermain sepak bola sudah teruji, apalagi saat klubnya berlaga di Liga Champions, diri yang menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray hingga Bayern Munchen. Nama Kevin pun disinyalir telah lama diincar pelatih Sintayong. Kevin Dix kini harus lebih dulu menyelesaikan proses naturalisasi sebelum membela timnas Indonesia. Prediksi Kevin Dix sudah bisa membela timnas Indonesia November mendatang saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Tak hanya sebagai pengobatan cedera, fisioterapi ternyata juga bisa dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Tindakan perawatan tubuh ini menjadi langkah awal para atlet untuk mengetahui kondisi tubuh serta demi menjaga fisik tetap prima. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Ara Purbaya pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Cedera merupakan musuh utama bagi para atlet atau pegiat olahraga. Agar terhindar dari cedera, perlu dilakukan pengecekan kondisi tubuh secara rutin. Klinik fisioterapi pun menjadi salah satu pilihan bagi atlet demi menjaga fisik tetap prima. Terkait menjaga performa agar terhindar dari cedera, beberapa fisioterapis memberikan pengalaman di acara launching WM Center di Kemang Timur, Jakarta Selatan.
Lazimnya para atlet diharapkan disiplin memantau tubuh walau sedang tidak cedera, demi mengetahui apa yang sedang menurun dalam tubuh. Tidak hanya saat bertanding saja, beberapa faktor juga menjadi pemicu cedera saat di lapangan, yakni dengan memperhatikan gizi dan mengatur tingkat emosional individu. Nyatanya juga harus dijaga. Kalau misalkan ada cedera yang tidak langsung, contohnya kayak tidak stretching ataupun aktivitas lebih dari 4 jam, ini kayak yang sering duduk lama, berdiri lama, itu akan menyebabkan cedera. Contohnya cedera back pain, lutut, ataupun engkel. Nah biasanya di zaman 2024 kebanyakan gara-gara COVID kemarin banyak cedera di bagian bahu sama leher. Makanya hampir kebanyakan orang yang kena mood swing. Nah itu kalau misalkan kena mood swing atau head tension itu biasanya sering pusing, kemudian mual, muntah, itu bukan karena adanya aktivitas intrakranial ya, tapi melainkan bisa jadi karena peredaran darahnya kurang lancar di bagian leher.